Bukan untuk jadi kaya, bukan untuk dapat ini dan itu. Dunia tidak ada hubungannya dengan amal kita. Kata Allah, inilah yang saya janjikan, hazamatu adun. Ini yang saya janjikan kepadamu. Nah, bagi siapa sorga itu, kata Allah, satu awabin hafiz. Sorga ini saya janjikan bagi siapa yang bertaubat. Masya Allah Bapak Ibu ya. Sorga itu bukan untuk yang ahli tahajud, bukan untuk yang Al-Qurannya one day one juice, bukan untuk yang ahli sedekah, enggak. Sorga itu untuk yang bertaubat. Masya Allah. Itu kenapa Nabi katakan orang tidak akan masuk sorga dengan amalnya. Kenapa orang tidak masuk surga dengan amalnya? Tidak akan cukup amalnya membawa dia ke surga. Kenapa orang masuk surga? Kata Nabi, illa ayatagammadani Allah birahmatihi, kecuali rahmat Allah. Andai dia tidak punya amal, tapi dapat rahmat, surga. Itu makanya Allah ketika menyebutkan sifatnya ghafurun, selalu ada kata rahim setelah itu. Karena begitu manusia bertobat, mungkin dia tidak punya amal, tapi masuk surga dengan rahmat Allah. Itu makanya ghafurun rahimun, sepaket itu. Karena orang tidak punya amal bisa masuk surga kalau dapat rahmat dari Allah. Makanya taubat itu cara Allah memberikan rahmat. Gini, coba Bapak Ibu baca nanti surat Al-Furqan ayat yang ke-70 ya. Surah Al-Furqan yang ke-70, apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila salihan ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanatin. Bila mereka bertobat kepada Allah, sebanyak dosa itu kebaikan digantikan Allah. Ibu bapak bertobat, dosa 70 tahun berdosa, tidak ada amal, tapi dia bertobat menjelang mati, maka sebanyak jumlah dosa itu diganti Allah dengan pahala. Itu rahmatnya Allah. Hanya dengan kalimat astaghfirullah, maka sebanyak dosa yang pernah dia kerjakan, itulah pahala diberikan Allah. Faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Itu bukti manusia masuk surga itu dengan rahmat Allah. Surga itu untuk yang bertobat. Makanya kata Allah, bertobatlah kamu, Allah akan menerima taubatmu dan memasukkan ke surga. Kalau kau bertobat, malam yatagargar, kata Nabi, sebelum itu nyawa sampai ke tenggorokan. Sebelum Bapak Ibu, aku lah bunyi itu tak boleh tu. Ya. Tapi asal ditaluk ya menjadi galak, mota, senyum, tu tobatlah. Ya, mudah-mudahan kini kau bisa terima kau. Tapi kalau bagarunya ndak itu. Itu namanya ya tagar-gar tuh. Makanya Bapak Ibu, Masya Allah, Nabi itu tidak berdosa pun, kata Nabi, saya itu yang paling malas hari saya 70 kali saya istighfar kepada Allah. Itu kenapa Nabi itu menjelang wafat disuruh istighfar tuh. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu tuh. Itu 2 tahun, 3 tahun menjelang Nabi wafat, ayat itu turun tuh, sebelum penaklukan kota Makkah. Setelah penaklukan kota Makkah, itu manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam. Kalau sudah berbondong-bondong masuk Islam, tugasmu sudah selesai, kan tugasmu mengajak orang. Sekarang orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, berarti engkau akan kembali kepada Allah. Maka sebelum kembali, awab, bersihkan dirimu, istighfar. Kalau misi sudah selesai, Bapak Ibu akan kembali itu. Bapak Ibu anak-anak lebih kadang-kadang, lebih meminantu, ya nak, tinggal berdua di rumah dia. Itu tak kelamu, kemetong hari dia tu. Kemana leh? Dah selesai tugas semua tu mah. Ada pensiun, ya, anak lah minantu sedonya. Tak ada leh. Itu dah selesai misi itu. Istighfar lah leh. Jangan hot mau ta kan kamari leh, tak kelamu. Itu awab. Surga itu untuk yang kembali bertobat. Kalau ibu bapak tak awab, tak bisa kembali. Percayalah. Bapak ibu kalau minjam, Ustaz pinjam ambo cangku apa Ustaz? Ambo pinjam cangku ambo rancak ranya, tajam berkilik bersih. Buatlah cik. Habis kau sore ibu balik cangku ambo yang kumuh, balu lumut, balu lulu lah majak, tak mau terima lah tu. Kau cangku ambo lah gua bu. Ya cangku Ustaz kau indak cik ambo.
Cangku ambo tadi berasi, tajam balik berasi, balik tahu, baru mau terima. Tuhan begitu juga. Ibu ke sini lu bawa dosa nak? Pulang jangan bawa dosa pula. Kalau bawa dosa pulang nak terima tu. Makanya istighfar, awab, taubat lain. Itu kenapa kata Nabi apa? Siapa yang membaca di pagi hari sekali Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia baca sekali pagi, mati menjelang sore kata Nabi, fa min ahlil jannah, dia masuk surga langsung. Kenapa? Awab. Dia baca sore sekali, mati menjelang pagi kata Nabi, malam, famin ahlil jannah, langsung ke surga. Kenapa? Awab. Dia bertobat. Makanya Bapak Ibu, ini tolong dibaca, ni hadis Sahih Bukhari tu. Baca pagi sekali, sore sekali. Pagi kau baca oleh. Baca pagi sekali, tunggu saya mati sampai sore leh. Nah, tak jadi mati dah dak baca sore balik, mati sampai pagi, alhamdulillah masuk surga aja. Nyawak mati kalau nak pagi, malam baik percayalah kamu dak siang, ada mati siang, dia mati malam ego mah. Ya nak? Ibu bapak bacalah pagi ni, nanti tunggu sore. Tak jadi mati sore tak apa-apa, baca sore lagi, tunggu pagi. Tak mati juga tak apa-apa, nanti baca lagi pagi. Begitu tiap hari itu. Bapak kerana kita ni apa Ibu? Kita ni akan mati kalau nak siang malam. Kita akan mati antara waktu-waktu salat saja tu. Percayalah tu. Itu kenapa setiap selesai salat istighfar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dibaca pertama? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak betul? Karena kita akan mati di antara waktu-waktu salat. Boleh jadi subuh ni terakhir. Makanya istighfar menjelang setelah selesai subuh ni. Setiap gerakan kita istighfar. Makanya habis ceramah ni ada doa kafaratul majlis namanya ya. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu doa. Ini Bapak Ibu mendengar ceramah pun menjelang bubar istighfar dulu. Bakal itu ibu saya jadi mengecek nambo sebentar tu. Jadi mau total tujuan tu dan ustaz ko malih dan ceramah apa tu salah panjang saya waktunya ada apa. Itu istighfar dulu. Ya dah. Mama endak bisa jadi ada yang cetu tu. Istighfar tu bisa jadi ambo tak peleset mengecek bagai sepanjang ko mengecek kan tak peleset keselo di dambo salah kecek apa istighfar. Itu kenapa surga itu diciptakan untuk awab, orang yang suka minta ampun, bertobat kepada Allah. Makanya jangan Bapak Ibu berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa, kata Allah, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni semua dosa tanpa kecuali kalau engkau mau kembali kepada saya. Makanya Bapak tidak usah khawatir Pak Ustaz, ambo ketika muda Pak Ustaz dak tantu juang pangka si duit kalau Ustaz. Data saya sawah ko dak pamatang dah boleh ya. Kini lah tua ambo baru sadar Pak Ustaz, yang dihitung Allah yang di ujung. Wal akibatu lit taqwa. Wal akibatu lil muttaqin. Yang dihitung Allah takwa di penghujung hidup. Apa penghujung hidupnya takwa? Itu dihitung. Tak yang panjang lama maksiatnya lah. Tu yang rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu yang lah tua-tua kini ko ayolah batu risiko tampiknya ko. Ya tak? Kadang boy heran Bapak Ibu makin tua makin disuku di meja domino pak. Ada apa-apa ko ambek posko domino bagai pak lah pensiun, ada posko pak pakai grup ke begitu, WA grup bagai. Pagi dah tipu di posko tu, telefon kawan, "Oi, kurang cia marilah." Ya dah. Apa-apa yang lah senior-senior modeku, aku ada pengajian duduklah di siku le. Kenapa begitu? Ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihi illa hafathumul malaika. Ketika ada ceramah, pengajian, tausiah, maka kalau ada orang duduk berkumpul di sana mendengarkan ayat Allah, para malaikat yang memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Kurang apa lagi itu? Para malaikat yang memintakan ampun atas dosa mereka
hatta hitanil bahri, sampai semua ikan yang ada di lautan pun, kalau mereka duduk di majlis ilmu. Dan para malaikat berteriak dari langit, wa yunadi munadin minas sama. Para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian, semua dosa-dosa kalian telah diampuni Allah. Bapak Ibu yang duduk mendengar pengajian kini kau, semua dosanya diampuni Allah, kecuali hutang. Hutang tak bisa lunas dengan ceramah lebih baik. Yang dengan Allah selesai, siap, selesai sudah. Karena janjinya begitu. Hafathumul malaika wa yunadi munadin minas sama. Semua malaikat berteriak dari langit, pulanglah. Itu kadang-kadang ambo heran Bapak Ibu. Aikulah tua-tua kok bagage pulang. Duduklah di situ gak 10 minit seperempat jam dengar ceramah. Walaupun ceramah ustaz tu kayak itu saja dah baal loh. Kan bisa jadi kan minggu patang tu ceramahnya, belum patang tu ceramahnya. Kan dia ceramah, ikut ustaz ikut ceramah dah baal. Yang baru pahala dan pengampunan tu. Pengampunan dosa tu yang baru. Setiap duduk ampuni, setiap duduk ampuni, setiap duduk ampuni. Kalau matilah Bapak Ibu pagi gini kuah, itu langsung saya bergolong ke surga tu. Kayolah kamu. Ada hadis Sahih Bukhari ya. Ya tadi nak bergolong-golong lah, karena itu dibuat jalan malaikat lah. Ya. Makanya kata Nabi begini, ada orang sudah membunuh 100 orang tu, hadis Sahih Bukhari itu. Dia ingin mendatangi majlis untuk bertanya, ada ndak pintu taubat? Tanya ke guru sono tu. Karena membunuh 100 orang tu kan dosanya besar, satu orang saja fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, kekal dalam neraka jahannam. Ini 100 orang. Berjalan kaki dan dia menuju majlis untuk bertanya ada tak pintu taubat. Di tengah jalan fa'atahul maut, datang kematiannya. Fakhtasamat malaikatur rahmah wa malaikatul azab, malaikat ribut surga atau neraka. Kata Allah, hitung langkah kakinya ke majlis itu. Setelah diukur rumahnya jaraknya berapa, hitung langkah kakinya. Setelah dihitung berlebih sejengkal ke arah majlis, kata Allah, bawa dia ke surga dengan rahmat saya. Tidak ada amalnya dosa membunuh 100 orang. Ibu pernah bunuh orang? Mendengar pengajian tuk subuh, lalu maghribnya lain, dah tahu, lalu majlis taklim sorenya lain, lalu majlis taklim mingguannya lain, lalu yang kelurahannya lain, lalu yang kecamatannya lain, lalu yang kota Padangnya lain, lalu yang ambil seragam untuk sebentar, dah tahu. Itu masih hitung ibu tu ambil seragam tu, cayolah kamu, ya kan? Kan penunjang nama tu. Kok mati ibu dekat masuk surga mustahil. Kenapa? Surga ini hazamatu adun likulli awwab. Ini disediakan bagi yang kembali, bagi yang bertobat kepada Allah. Dan tobat tu ragam-ragam Bapak Ibu. Nah, duduk mendengar pengajian ku bentuk tobat yang paling hebat. Para malaikat yang memintakan ampun, kurang apa lagi itu? Makanya Bapak Ibu sabarlah, duduklah di situ. Ya kalau ada pengajian subuh, ada pengajian maghrib, usahawan lah, nak kena cari pulang deh. Ya tegage je pulang. Tiba di rumah dah lo kemanga-manga lo tu. Kemanga di rumah, kau makan sebanyak makannya. Ya, orang gaik-gaik kau makan kebanyakan tah je tu. Ya. Kemanga pulang, yang cari ibu citu-citu bantunya bertukar-tukar bantu. Kecuali bantu ibu ku bertukar-tukar tiap jam dah ada. Ya, kau citu-citu sih bantunya, ini cari lah, dia ada lah. Begitulah dulu. Ini baru satu Ibu ya. Nanti ada ya beberapa apa lagi syarat lagi ya agar kenapa dia dijanjikan Allah surga tadi, yang didekatkan bagi orang takwa tadi. Ini baru satu janji Allah bagi yang awab. Nanti ada lagi hafiz, ada lagi khasiyar rahman dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan di bulan berikutnya ya. Begitulah dulu. Iya Pak, mau tanya Pak, silakan. Itu apakah otomatis hablum minallah yang juga bersifat kita meminta maaf yang dimaafkan? Karena misalnya kita katakan bertobat menjelang mati, katakan kalau sempat kita hablum minallah yang dilaksanakan orangnya bisa berarti tidak di sini. Itu bagaimana, apakah dimaafkan kita yang pertama? Yang kedua, nah surga itu sebenarnya berbeda. Karena tidak kami tanya itu karena kalau neraka kan ada beberapa di terjemahan
surga itu Islam ini ada dua lagi, ada empat yang berbaca di Al-Rahman. Mana yang itu? Ya, yang pertama, taubat itu hanya untuk Allah. Ya. Tubu ilallah. Bertobatlah kamu kepada Allah. Tapi kalau untuk manusia, fa'fu, maaf. Tak bisa taubat tu. Bapak Ibu kalau bermasalah jo manusia, tak bisa dengan taubat kepada Allah, datangi dia, minta halal ke dia. Itu kenapa Nabi mengatakan abi ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang mati, ketika dia mati suaminya reda kepadanya, baru dia boleh masuk surga. Allah sudah reda, cuman ibu bapak belum dapat keredaan suami, tak boleh masuk surga. Caranya bagaimana? Minta halal. Pak, ku ada hak-hak apa selama ku yang tak panuh dia ambo, tak tunai dia ambo, tolong halalkan di. Ayo ibu, ambo halalkan. Aduh, pai ibu deh. Ya, ku ada besok sasangok ibu la sakarat kan. Minta halal ke Pak capek. Pak, ya tolong reda yang boyo, tolong halalkan ya. Ku ada hak apa selama ambo dampingi nak panuh. Iya ibu lambo halalkan. Tu surga ibu tu. Ayo, pai leh. Jadi kau masalah ni balik kau ajak pai leh. Begitu ibu. Tak bisa bapak ibu mati punya urusan dengan makhluk. Harus halal dulu, selesai dulu, dapat redanya dulu, dapat ampunannya dulu. Ya. Apa citulah. Kalau gak sasa ngau apa so ngecek ke ibu, Pak Bu ya. Ko ada hak-hak ibu yang nak panu dia ambo selama ko, tolong halalkan dia. Jangan lagi baban ambo di akhirat ya. Ayo Pak lambo halalkan apa ini Pak lai. Laman tu mah, azgo lai. Tak bisa bapak ibu dengan manusia tu selesai dengan istighfar saja. Mana bisa selesai? Tak bisa itu. Tu makanya ibu-ibu menjalan lalu tu minta maaf ke Pak lu. Mana tahu hari ku banyak masalah. Hari ka lalu selesai lu. Kau tak jago kau mah. Mati kau mah. Ya apa cutu je. Tanya je ibu, kau ada hak ibu nak panu tolong amankan dia ya. Tolong halalkan dia kamu ka lalu lah ke mati dia ya. Karena lalu tu mati tu. Apa kata Allah? Nanti baca surat Al-An'am ayat 60 kalau saya tak salah tu. Surat Al-An'am ayat yang ke-60. Wallahu yatawaffakum bil-laili. Allah mewafatkan kamu ketika tidur di malam hari. Allah mewafatkan kita tu ketika tidur di malam hari. Makanya ibu-ibu tolong selesaikan dengan manusia paling lambat 3 hari. Tak boleh lebih 3 hari ya. Makanya kata Nabi apa? Tufattahu abwabul jannati yaumil itsnin wal khamis, pintu surga dibukakan hari Senin hari Kamis. Diampuni dosa orang beriman, dimasukkan ke surga kalau dia mati, diterima semua amalnya naik ke langit kecuali 2, satu yang syirik, 2 yang tidak berbaikan dengan manusia di hari itu. Begitu? Tak bisa Pak dengan manusia tak bisa. Minta selesaikan dulu, gitu. Nah, yang kedua surga itu ada berapa? Surga itu jamak dan nakirah. Coba baca Al-Quran. Jannatin. Jannat itu pertama nakirah. Nakirah kok indefinite, tidak terhitung. Jannat itu jamak yang sifatnya tidak berhingga pula. Kata surga itu Pak tidak tetong banyaknya, tidak tetong jumlahnya, tidak tetong tingkatnya. Nabi memberikan begitu gambaran supaya kita mengerti. Innal jannata mi'atu darajah. Surga itu 100 tingkat. Jarak dari satu tingkat ke tingkat kedua itu 500 tahun perjalanan. Itu hanya penggambaran Nabi tentang surga yang akan kita tempati sesuai kemampuan kita memahaminya. Yang surga mala ainun ra'at, tidak akan pernah mata bisa memandangnya. Wala uzunun sami'at, tidak ada telinga bisa mendengar ceritanya. Wala khatara ala kalbil basar, tidak ada hati yang bisa membayangkannya. Realnya nanti Bapak Ibu lihat sendiri. Mati dulu. Kali besok. Baru benar-benar Bapak Ibu, Masya Allah, inilah yang dijanjikan Allah yang tak pernah dilihat mata itu. Surga itu Bapak Ibu tidak usah masuk surga Bapak Ibu. Di bawah pohon surga itu sudah cukup nikmat yang paling hebat. Surga itu sempurna. Ibu-ibu di surga itu tak bantu ikut ibu. Bantu bantu ya. Di surga itu ibu bantu ibu tak tanggung rancaknya ibu, tak tanggung rancaknya.